Hello, my name is Octaviano Sobat, and I will tell my story. The teacher, monarch of Iban is Rat, yang dimainkan oleh, maksudnya karakter utama di sini ada Liang Chen dan kedua orang tuanya Xing Len dan Xing Feng, dan pamannya sendiri di sini bernama Xing Xiang. Dan ada temannya bernama Xing Chun. Oke, kita mulai ceritanya. Ceritanya dimulai dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya ini berkhianat kepada keladnya sendiri, dan setelah ketahuan kedua orang tuanya ini dihukum mati oleh klannya sendiri karena telah berkhianat. Dan pada hari itu Liang Chen sebagai tokoh utama dalam cerita ini melihat dan menyaksikan kedua orang tuanya itu dibunuh. Tapi itu tidak semuanya terlihat oleh Liang Chen, karena pada saat itu pamannya Liang Chen yang bernama Xing Xiang ini membawa Liang Chen yang waktu itu berumur ya di bawah 10 tahun. Pokoknya dibawa pulang oleh pamannya ke rumahnya sendiri, ke rumah Liang Chen. Pada saat di rumah, lalu mereka bercerita sebentar, dan pamannya Liang Chen ini langsung pulang atau kembali ke tempat tinggalnya sendiri. Dia meninggalkan Liang Chen ini di rumahnya sendiri. Dan pada saat paman Liang Chen ini pulang, dan Liang Chen sendiri berniat untuk melatih dirinya menjadi lebih kuat dari mereka yang telah membunuh kedua orang tuanya. Ya, mulai di waktu Liang Chen berlatih. Dia berlatih selama 2 hari atau lebih, dan dia itu tidak sempat makan, minum, ataupun ya maksudnya memperbaiki dirinya, ya karena dia melatih dirinya ini dengan meninju tiang, memukul tiang, dan menendang tiang hingga semua badannya ini terluka selama itu. Dia dalam latihan ini sempat pingsan, lalu bangun, lalu berlatih lagi, dan berlatih lagi, terus pingsan, ya gitu-gitu saja sih. Tujuan dia melatih diri ini untuk mencari si yang dinamakan itu kekuatan yang mereka bilang itu sebagai si kayak seperti apa ya, daya tarik alam gitu ya, kayak elemen batu, angin gitu ya, itu dalam cerita. Jadi waktu berarti itu sempat pingsan, tidur, bangun, dan latihan, tidak sempat makan. Dan hari-hari terus berlanjut. Ada seorang temannya datang melihat Liang Chen ini dalam keadaan pingsan, dan dia seperti menangisi Liang Chen karena tidak bisa mengurus dirinya sendiri dengan cara merawatnya, begitu ya maksudnya. Sebentar, saya kontol. Oh ya, sedikit
dari awal orang tuanya Liang Chen ini bukan orang tua kandungnya ya, maksudnya bukan orang tua asli. Jadi Liang Chen ini diadopsi menjadi anak. Dan kita lanjut hari-hari pun berganti dan Liang Chen ini terus berlatih supaya dirinya ini kuat, tapi tidak ada perkembangan sama sekali. Jadi dia memutuskan untuk keluar jalan-jalan dengan Xing Chun, tapi untuk besok ketemu di namanya itu balai kota. Pada saat pagi, Liang Chen ini pergi duluan ke balai kota, tapi Xing Chun ini menyusulnya, datangnya terlambat katanya. Dan pada saat itu dia duduk di balai kota, dia bertemu dengan seorang temannya. Yang temannya itu yang membenci dia gitu. Pada saat di situ dia duduk, mereka bercerita sebentar dengan temannya. Ya maksudnya bercerita tentang mengolok-olok dia gitu. Mengolok dia, dan pada saat itu Liang Chen cuman menghiraukan mereka. Sehingga teman-temannya ini marah kepada mereka, lalu memukul Liang Chen hingga babak belur ya. Pada saat Liang Chen dipukul, dan waktu itu juga Xing Chun pun datang untuk membantu dia. Karena Xing Chun ini lebih besar dari Liang Chen, sehingga teman-temannya Liang Chen ini yang dulunya teman tapi sekarang tidak, menjadi temannya dulu, langsung pergi melihat Xing Chun itu datang, karena Xing Chun ini sudah besar dari mereka gitu, sudah tua. Jadi kalau untuk melawan mereka yang teman-temannya Liang Chen ini mungkin mereka kalah. Jadi mereka pergi lari gitu. Dan pada saat itu Xing Chun ini bertanya kepada Liang Chen, apakah kamu tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa, kata Liang Chen. Terus Xing Chun berkata lagi, mengapa mereka memukulmu? Dan Liang Chen pun berbohong pada saat itu. Ya cuman bercanda atau cuman hal-hal yang biasa. Itu kata Liang Chen. Liang Chen berkata begitu, tapi itu bohong. Sebenarnya mereka itu mengolok-olok kedua orang tuanya Liang Chen ini karena sudah berkhianat dan harus memilih memang itu adalah suatu hal yang buruk untuk mereka. Dan Liang Chen pun tidak terima karena kata-kata itu menyakiti diri sini, karena ya orang tuanya kan sudah merawat dia dari kecil. Jadi dia tidak terima karena teman-teman itu bilang menghina kedua orang tuanya Liang Chen. Jadi dari itulah karena pertengkaran itu dimulai. Dan ya teman-teman itu mengeroyok dia pada saat itu. Tapi dia berbohong kepada Xing Chun bahwa itu hal yang biasa, dan Xing Chun pun percaya karena Liang Chen ini tidak pernah berbohong sebelum. Lanjut, setelah itu mereka membersihkan dirinya Liang Chen. Liang Chen ini karena sudah penuh dengan darah bajunya, dia pun membersihkan dirinya di suatu sungai atau kolam, aku lupa. Dan
Waktu itu Liang Chen sudah lumayan ya, mungkin dia berbohong itu untuk supaya ini Xing Chun itu tidak khawatir tentang dirinya. Dan mereka lanjut pergi pulang karena itu sudah mulai gelap ya, karena Xing Chun itu terlalu lambat dia datang. Yang kedua pulang sampai rumah dan istirahat lagi. Kalau untuk latihan itu mungkin sudah jarang dilakukan oleh Liang Chen karena itu tidak membuahkan hasil apapun. Oke, lanjut. Pada malam itu pamannya Liang Chen datang untuk menjenguk Liang Chen sendiri. Dan pada saat itu pamannya ini membawa dia ke sebuah hutan yang terdapat banyak hewan buas. Oke, lanjut. Pas di luar hutan itu pamannya bercerita tentang hewan-hewan ini. Hewan-hewan ini ada yang mempunyai tingkat dari 0 sampai ke atas ke 100. Itu hewan-hewan yang hewan-hewan yang mempunyai kekuatan yang kuat. Dia bercerita kepada Liang Chen dan Liang Chen pun mendengar dan pada saat itu pamannya Liang Chen ini bercerita tentang bahwa siapapun yang memandikan dirinya ke darah binatang buas tersebut, dia akan mendapatkan sebuah kekuatan yang sangat jahat gitu. Jadi Liang Chen pun berpikir mungkin dia akan mengambil suatu darah itu, mengumpulkan darah itu dan memandikan diri sendiri kepada darah itu untuk mendapatkan suatu kekuatan atau yang disebut dengan Si itu kekuatan. Dan mereka pun setelah bercerita pamannya dan Liang Chen pun pulang ke rumahnya Liang Chen. Tapi sebelum pulang, pamannya Liang Chen membuat janji dengan Liang Chen supaya Liang Chen ini tidak masuk lebih dalam ke dalam hutan tersebut. Dan mereka dua pulang lalu beristirahat dan pamannya kembali ke rumahnya sendiri. Dan besoknya Liang Chen pergi ke sebuah perpustakaan untuk mencari sebuah buku yang bernama atau tentang hutan-hutan itu. Jadi dia membaca tentang hewan-hewan yang di hutan tersebut, yang di perpustakaan tersebut, dan dia sudah selesai membaca buku itu, dia kembali ke rumahnya dan menyiapkan sebuah persiapan untuk ke hutan. Dan pada saat itu dia bersiap dan malam pun berganti subuh itu dia pergi ke hutan tersebut untuk mencari binatang. Sebelum dia pergi sempat ke hutan, dia bertemu dengan Xing Chun dan mereka berbincang sebentar. Dan Xing Chun itu bertanya kepada Liang Chen, "Kamu mau kemana?" katanya. "Aku akan ke hutan itu untuk mencari sebuah jamur."
itu dia berbohong lagi. Sebenarnya dia mau mencari lanjut ya, dia mencari ini ya, dan dia berbohong. Terus lihat Xing Chun ini pun percaya, jadi dia meninggalkan Liang Chen sendiri, dan Liang Chen pun pergi ke hutan itu dan memburu binatang buas tersebut untuk mengambil darahnya dan mandi di darah itu. Oke, dalam pencarian binatang ini dia waktu itu pas masuk ke dalam hutan terlalu dalam ya, dia sempat mendengar suara di semak-semak, dan dia mencari tahu suara apa itu, dan dia melihat itu, dan itu pun sebuah atau seekor ular yang sangat besar. Dan tingkatnya seekor ular ini tidak terlalu mematikan ya. Dia tuh masih di tingkatan 0 gitu. 0 atau kosong, belum ada high rank sama sekali. Dan dia mendapatkan ular itu tapi dengan susah payah. Ketika dia mendapatkan ular itu, dia sempat tergigit di lengan kirinya. Lengan kiri tergigit, dan dia tuh mengambil sebuah pisau yang dibawa dari rumah, menusukkan pisau itu ke kepala ular tersebut dengan menusuk tangannya sendiri juga gitu, menusuk. Setelah itu dia pun mendapatkan ular ini pun mati, dan mendapatkan darah ular ini dan memandikan tangan yang terluka itu ke dalam darahnya. Dia menampung darah ular ini ke dalam sebuah ember gitu, dan mengisap racun yang diberikan ular itu kepada dirinya. Mengisap racun tersebut, tetapi dia tetap merasakan efek racun tersebut dan sempat pingsan di situ ya. Pingsan lalu bangun lagi, dan dia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan keadaan yang sangat buruk. Sampai rumah dia pun terbaring dan pingsan di rumahnya itu tersebut. Sampai pagi hari dia merasakan sebuah air yang jatuh ke wajahnya. Ternyata itu tangisnya Xing Chun yang menangisi dirinya karena dia sudah pingsan karena sekarat dengan racun ular tersebut. Dan pada saat dia tersadar dan Xing Chun itu pun menyuruhnya tidur kembali untuk beristirahat lagi. Dan ketika yang itu sudah berganti dengan besoknya ya, dan bangun lagi, dia sudah tidak melihat Xing Chun itu di dekatnya lagi, dan dia pun hari itu beristirahat sebentar untuk pergi lagi ke sebuah hutan itu, dan dia berpikiran untuk kembali lagi ke hutan itu, mengambil sebuah darah yang dia tinggalkan waktu malam itu juga. Ya, terus dia
sebelum dia pergi ke hutan, dia tuh membawa persiapan seperti jubah, uh, ember. Ember kayaknya di timur tak ada ya. Sebelum dia kembali, lanjut di mana dia sedang menyiapkan sebuah barangnya untuk pergi ke hutan lagi, seperti jubah, pisau, dan lain-lain. Dan saat dia mau pergi ke hutan, dia sudah menyiapkan sebuah lubang. Dia menggali sebuah lubang untuk menyimpan darah hewan. Tapi sebelum dia pergi ke hutan, dia mendapatkan sebuah berita yang akan datang badai besar gitu. Badai besar, dan dia bersiap-siap untuk itu. Dan dia berpikir mungkin itu akan datang sekitar 2 atau 3 hari ke depan. Dan setelah dia menggali lubang, dia itu membuat lubang itu selama seharian. Dia itu langsung dia menumpukan jubah itu dan daun-daunan itu ke dalam lubang tersebut, supaya mencegah darah itu kayak menyerap ke tanah gitu. Nah, dan setelah lubang selesai, dia pun berburu hewan-hewan yang dalam hutan itu. Ya mungkin itu dia berbeda-beda, seperti laba-laba besar ya, bukan kecil, laba-laba besar, ular, dan ya yang lainnya yang buas seperti bisa memakan orang. Tapi dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang begitu, karena dia sudah terlatih gitu untuk melawan mereka. Cuman yang dia dapatkan ini masih terlihat rendah gitu di tingkatan hewan gitu. Mungkin belum terlalu susah untuk dilawan. Dan mendapatkan sebuah itu, dia menyeret mereka dan menguras darah mereka dan masukkan darah itu ke dalam lubang tersebut yang telah dia gali selama 2 hari ke depan. 2 hari ke depan datanglah sebuah badai. Tapi badai itulah yang membuat dia lebih bersemangat untuk mencari binatang-binatang tersebut. Karena dia berpikir begini, ketika badai datang, badai itu datangnya, dia berpikir bahwa akan terjadi binatang-binatang itu akan mencari tempat berteduh gitu, sehingga dia bisa memudahkan dirinya untuk memburu mereka pada malam itu. Hujan ini pun datang pada 2 harinya sampai ke 3 harinya di dalam hutan. Dia itu berburu mereka dan mendapatkan bermacam-macam hewan di dalam hutan itu, sehingga dia senang banget ya, karena sudah mendapatkan sebuah buruan hewan-hewan yang lumayan banyak lah. Dan dia memandikan dirinya sendiri dengan darah-darah mereka. Setelah dia memandikan badannya ke darah-darah tersebut, dia merasakan sebuah kekuatan itu mengalir ke dalamnya. Itu pun terasa sakit, tapi dia merasakan itu karena dia ingin mendapatkan kekuatan itu untuk mengalahkan orang-orang yang ini telah membunuh kedua orang tuanya.
Dan ceritanya pun sampai di situ, ada kelanjutannya